Sobat calon guru semuanya, di sini dari teman-teman guru honorer ketika membuat akun dan juga login ke SSCSN 2024 akan langsung otomatis terdeteksi kita itu masuk dalam kategori pelamar yang seperti apa. Kalau misalkan kita cek untuk kategori pelamar P3K Guru 2024 itu terdiri dari 5 kategori. Dan bagi teman-teman yang mungkin saja di tahap 1 ini belum bisa melakukan pendaftaran P3K Guru, tentunya kita bisa berharap ya untuk nanti di gelombang 2 ini nanti bisa melakukan pendaftaran. Nah, kira-kira apakah nanti yang di tahap 1 kita nggak bisa daftar P3K Guru, termasuk juga untuk yang pelamar tidak termasuk dalam kategori pendaftar P3K maupun juga masa kerja kurang, apakah nanti bisa mendaftar ataukah enggaknya? Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu bahwasanya nanti hanya ada 2 kriteria guru honorer yang bisa daftar P3K gelombang kedua yang nanti akan dilakukan tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember 2024. Apakah nanti teman-teman termasuk di dalamnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk jadwal seleksi P3K 2024 ini juga berlaku untuk P3K Guru, P3K Teknis maupun juga P3K Tenaga Kesehatan. Ini terbagi ke dalam 2 tahap ya. Yang mana untuk jadwal seleksi P3K tahap 1 itu dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 2024. Nah, setelah itu untuk teman-teman yang tidak masuk dalam kriteria yang bisa mendaftar tahap 1, nanti kita mendaftarnya itu di gelombang yang kedua. Bahwasanya untuk jadwal seleksi P3K tahap 2 itu dimulai tanggal 17 November sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Nah, kira-kira untuk P3K Guru itu siapa saja yang bisa mendaftar P3K Guru yang di gelombang kedua? Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk pendaftaran P3K Guru, kalau misalkan kita cek lagi di bagian alur data pelamar ya, yaitu setelah guru honorer di sini kita masuk di sini yaitu pelamar, kita membuat akun, kemudian kita login di SSCSN, akan otomatis disinkronkan ya dengan data BKN, kemudian dengan informasi Kemenpan RB, kemudian dengan data dapodik kita. Karena untuk guru honorer ini kan wajib terdaftar dapodik ya, kecuali untuk yang lulusan PPG untuk bisa melakukan pendaftaran. Nah, berikutnya di sini kita langsung otomatis nih terdeteksi. Untuk teman yang sudah lulus passing grade, kita langsung bisa masuk dalam pelamar prioritas. Kemudian untuk yang STK 2 di sini kita asalkan terdata di database PKN dan juga aktif mengajar di dapodik ya. Ini sebagai seorang guru kita bisa mendaftar. Kemudian untuk guru non ASN, nah di sini kita bisa mendaftar ketika kita itu masuk database PKN dan juga aktif di dapodik, maupun juga kita nggak terdaftar di database PKN namun kita aktif di dapodik minimal 2 tahun ya untuk masa kerjanya. Kemudian teman-teman yang terdaftar sebagai lulusan PPG Prajabatan ini bisa mendaftar meskipun kita itu tidak terdaftar di dapodik. Dan perlu kita ketahui bahwasanya untuk kategori pelamar P3K Guru di sini hanya terdapat 5 kategori pelamar ya. Jadi kategori pelamar P3K Guru ini adalah yang pertama pelamar prioritas, yaitu guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021, kemudian guru XTHK 2, kemudian guru yang terdaftar di database PKN, kemudian guru non ASN sekolah negeri. Nah, jadi untuk teman-teman yang di sini masuk dalam kategori yaitu P1 atau pelamar prioritas, kemudian guru XTHK 2 dan juga guru non ASN terdaftar di database PKN, ini wajib melamar di tahap 1. Jadi jadwal pendaftaran P3K yang gelombang 1 itu adalah untuk teman-teman pelamar prioritas, untuk guru THK 2 dan juga untuk guru terdaftar di database PKN. Nah, sedangkan untuk yang bisa mendaftar di gelombang 2 itu siapa saja? Ya, sisanya ini, yaitu guru sekolah negeri yang terdaftar di dapodik masa kerja minimal 2 tahun atau 4 semester ya. Yang kedua yaitu teman-teman yang di sini terdaftar sebagai lulusan PPG Prajabatan. Nah, di sini untuk guru swasta belum bisa ya untuk mendaftar P3K di tahun 2024 ini. Nah, sekarang kita cek yaitu persyaratan dari teman-teman yang harus nanti bisa mendaftar P3K tahap 2 itu seperti apa. Dan di sini kita cek secara lebih spesifik ya, yaitu terkait tentang teman-teman yang nanti mendaftar di tahap 2. Nah, di sini untuk pelamar prioritas ini adalah guru-guru yang sudah lulus passing grade ya. Ini mendaftar di tahap 1. Kemudian berikutnya di sini kita cek yaitu untuk XTHK 2 ini harus mendaftar di gelombang 1. Jangan lupa teman-teman yang belum mendaftar nanti maksimal tanggal 20 Oktober ya.
Nah, kemudian berikutnya di sini yaitu untuk teman-teman yang bisa mendaftar di P3K tahap 2 itu adalah kita ada masih 2 kategori ya. Nah, semoga saja teman-teman masuk nih dalam kategori yang bisa mendaftar P3K di tahap 2 nanti. Yang mana dimulai tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember 2024. Yaitu di sini teman-teman yang guru sekolah negeri aktif di Podapodik. Nah, jadi teman-teman nanti yang bisa mendaftar P3K gelombang 2 itu adalah guru sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan juga teman-teman lulusan PPG Prajabatan. Nah, untuk guru sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik tentunya tidak semua untuk bisa mendaftar P3K Guru 2024. Karena apa? Karena ada persyaratan turunan untuk teman-teman guru sekolah negeri untuk daftar P3K di gelombang 2 nanti. Nah, persyaratannya apa? Persyaratannya adalah di sini harus terdaftar di Dapodik. Ini dengan jenis PTK-nya tuh harus sebagai guru ya. Harus sebagai guru, kemudian berinduk di sekolah negeri pada saat melakukan pendaftaran. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini itu sebenarnya masuk dalam kategori guru non ASN di Dapodik, namun teman-teman itu mengubah jenis PTK yang awalnya administrasi misalkan diubah ke PTK guru. Kemudian di sini nanti nggak bisa untuk melakukan pendaftaran dan alhasil apa? Yaitu nanti kita nggak terpenuhi untuk masa kerjanya. Kemudian teman-teman yang di guru sekolah negeri atau non ASN di Dapodik yang harus sudah ini ya, sudah memiliki masa kerja 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus ya pada instansi tempat mengajar saat ini. Nah, kemudian masa kerja ini dihitung berdasarkan dari data Dapodiknya ya. Kemudian berikutnya untuk lulusan PPG ini teman-teman harus tidak terdaftar di Dapodik. Kalau misalkan lulusan PPG ini masuk Dapodik otomatis nggak bisa ya melakukan pendaftaran, kecuali teman-teman itu masuk Dapodiknya itu sebelum Oktober 2022 itu bisa. Kalau misalkan setelah itu ya teman-teman di sini nanti nggak bisa ya untuk melakukan pendaftaran P3K guru. Dan bagi teman-teman guru honorer yang nanti akan melakukan pendaftaran P3K guru, di sini nanti silakan melakukan pendaftaran untuk membuat akun sekarang itu nggak apa-apa ya. Kita membuat akun sekarang nggak apa-apa. Nah, nanti tahapan yang kita lakukan untuk pendaftaran bisa tuntas selesai itu adalah dimulai dari membuat akun. Kemudian diakhiri di bagian resume. Nah, kemudian di sini nanti teman-teman harus klik tombol akhiri pendaftaran P3K Guru 2024. Nah, terkait tentang persiapan untuk teman-teman pendaftaran P3K Guru yang gelombang 2, ini sudah saya siapkan video lengkap durasi sekitar 1,5 jam ya, yaitu berisikan tutorial lengkap cara daftar P3K Guru 2024. Silahkan nanti teman bisa dicek, dipelajari dulu ya. Nanti kira-kira gambarannya adalah seperti itu. Yang mana di sini kita berikan tutorial mulai dari membuat akun SSCSN sampai dengan akhir pendaftaran pada halaman resume. Nah, nanti kalian bisa cek yaitu daftar isinya ya, mulai dari cara membuat akun SSCSN seperti apa, kemudian cara pengisian biodata seperti apa, cara memilih jenis seleksi seperti apa, kemudian cara mendaftar formasi P3K Guru, kemudian cara melengkapi riwayat ya, kemudian ada cara upload dokumen dan juga resume pendaftaran apa saja yang harus dilakukan, serta cara akhiri proses pendaftaran. Nah, kira-kira itu untuk 2 kategori peserta yang bisa mendaftar P3K Guru 2024, tentunya sebagai bahan persiapan. Ini kalian bisa mengacu pada teman-teman yang telah melakukan pendaftaran di tahap 1. Nah, semoga teman-teman yang belum bisa mendaftar tahun ini bisa berkesempatan di tahun berikutnya ya. Dan tentunya harus bersabar menerima dengan lapang dada. Bagi teman-teman yang mungkin nanti bisa melakukan pendaftaran, ini harus cermat ya, harus lulus seleksi administrasi. Karena syarat utama untuk kita bisa diangkat menjadi P3K itu harus lulus seleksi administrasi. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.